Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Adidas Treyong 1 yang namanya signature shoes perdana. Itu penting sekali untuk diketahui karena biasanya meneruskan DNA untuk Treyong selanjutnya. Dan bisa kita lihat cushionnya sudah menerapkan bantalan light strike yang ditumpuk dengan boost pada bagian belakang. Saya sudah mencoba sepatu ini sebanyak 2 kali dan benar-benar sepatu ini membutuhkan waktu break in. Jadi di awal penggunaan Anda mungkin akan kesakitan di bagian depan. Ini seperti Adidas Next Level yang memang diandalkan Treyong pada season-season sebelumnya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja saksikan videonya sampai selesai. Adidas secara resmi merilis sepatu pertama dari Treyong tepat di awal Oktober. Bintang muda Atlanta Hawks ini mendapatkan kontrak dari Adidas karena bermain bagus di musim perdananya. Dilihat dari tampilannya, Treyong 1 memiliki siluet yang mirip dengan Harden Volume 4 dan Don't Issue 3. Hal ini membuat tampilannya tidak terlalu menarik. Namun penerapan bantalan bertumpuk dan lidah yang dibuat menjadi satu bagian membuat perasaannya sedikit berbeda. Mari kita lihat beberapa detail yang ada di sepatu ini. Dimulai dari boxnya, Anda akan menemukan box simple dengan tulisan-tulisan menarik. Ada Always Remember When Docked You di depan dan First Edition di sisi samping. Selain itu, Adidas juga menggunakan 20% bahan daur ulang untuk sepatu ini, sama seperti Pro Next 2021 dan juga Dem 7 Extended Play. Melihat sepatunya, ada logo Treyong di strap depan dan logo Adidas di baliknya. Kemudian di strap belakang, Anda akan melihat tanda tangan dan tulisan Adidas Basketball Rayford Treyong Signature Series. Lalu di outrigger depan ada tulisan Always Remember. Di bagian belakang ada beruang S khusus colorway ini dan di insole ada logo dan angka 11. Traksi sepatu ini mengandalkan sebagian pola herringbone yang cukup agresif. Tidak membutuhkan waktu break-in, sejak awal penggunaan Anda sudah dapat mengerem ke segala arah dengan sangat baik. Kombinasi herringbone di telapak depan, garis-garis di bagian tengah, dan pola melingkar di bagian belakang mampu menjaga gerakan ke segala arah. Bahkan ketika traksi sudah berdebu, Anda juga tetap dapat berhenti dengan sempurna. Bahan karet yang digunakannya juga cukup tebal, sehingga bisa saja digunakan di lapangan outdoor. Namun untuk itu, Anda sebaiknya membeli colorway lain yang tidak mudah kotor. Kami juga sangat puas dengan penerapan traksi sepatu ini. Outrigger yang cukup lebar memudahkan Anda saat bermanuver. Benar-benar cocok untuk para pemain cepat yang terbiasa menyusuri lapangan. Tapi ketika merasakan transisinya, sedikit ada hambatan. Meski outsole pada bagian belakang dibuat melingkar, namun karena telapak sepatu yang cenderung lebar dan terasa flat pada bagian depan, hasilnya transisi dari tumit ke kaki depan terasa kurang sempurna. Nilai 9 untuk traksinya. Bantalan light strike dengan kerutan-kerutannya benar-benar membosankan. Saat video ini diturunkan, kami sudah memakai sepatu ini sebanyak 4 kali dalam permainan yang cepat. Di awal penggunaan, memang light strike cukup responsif. Namun setelah menggunakannya lebih dari 3 kali, terasa ada penurunan kualitas. Apalagi di bagian depan, sepatu terasa semakin lebar dan membuat telapak semakin dekat dengan lantai. Hal ini mengingatkan kami dengan Harden Volume 4. Sementara di bagian belakang, kehadiran boost di tumit cukup menyenangkan. Ada redaman yang cukup nyaman saat mendarat. Dan hal ini membuat impact protection sepatu sedikit lebih baik. Oh iya, penerapan bantalan yang bertumpuk ini ternyata tidak membuat bobotnya jadi berat.
Setelah kami timbang, tetap sepatu ini lebih ringan dari Harden volume 5. Namun kami memprediksi jika sudah sering digunakan, kualitas bantalan semakin menurun. Mungkin juga akan semakin tipis ketika digunakan oleh pemain berbobot besar. Hal ini sangat wajar, apalagi untuk kita yang hanya mengandalkan sepasang sepatu basket. Pemain sekelas Trae Young tentu tidak akan merasakannya, karena ia pasti hanya menggunakan sepatu basketnya hanya 1-3 kali permainan dan langsung mencoba sepasang yang baru lagi. Nilai 8 untuk bantalan. Oke bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa masukin kode promo Headshus untuk free ongkir. Sementara buat yang penasaran dengan size-nya, saya merekomendasikan Anda untuk memilih upsize sedikit karena sizingnya agak unik nih, sama seperti Cosmic Unity. Jadi kalau Anda memilih upsize, di bagian tengahnya aman namun sedikit kepanjangan. Sementara untuk Anda yang berjudi ingin memilih true to size, takutnya kaki Anda di bagian depannya terasa sakit karena sepatu ini karakternya ceper dan agak sempit di bagian depan. Jadi untuk memilih true to size, takutnya nanti Anda mengalami kesakitan, terutama tergesek bahan bagian depan ini. Bahan atas sepatu ini tidak bisa dibanggakan. Untuk signature shoes berharga hampir 2 juta rupiah, kami hanya mendapatkan bahan mesh dan suede yang mudah kotor dan tidak terkesan premium. Adidas perlu menghadirkan kombinasi warna dan garis-garis untuk membuat penampilannya lebih menarik lagi. Ketika menggunakannya pertama kali, kami merasakan sakit karena bahannya yang terasa cukup tebal. Di awal penggunaan, sebagian dari Anda yang kakinya gemuk juga tentu akan terasa kesakitan karena karakter sepatu ini cenderung gepeng seperti halnya Down Issue 1. Tidak banyak yang bisa kami komentari selain penggunaan lidah yang dibuat menjadi satu bagian. Hal ini menghilangkan fungsi tali untuk mengikat kencang. Adaptasi dari Adidas Next Level yang biasa digunakan Trae Young membuat sepatu ini perlu break in supaya dapat menyesuaikan dengan karakter kaki. Sementara collar dibuat cukup tebal, namun padding terasa minim. Bahkan di bagian tumit juga sedikit sekali bantal yang menyangga pergelangan. Ada 2 pilihan tali, yang pertama model pipih dan sangat panjang, terasa mengganggu dan tidak mudah dirapihkan karena hanya terdapat 2 lubang tali saja. Sementara untuk tali kedua, penerapannya sedikit lebih baik. Tali bulat dengan lock yang dapat Anda tarik dan tampilannya terlihat lebih keren. Nilai 7,5 untuk bahan atas. Usahakan Anda mencoba sepatu ini langsung, karena fit Trae Young 1 belum tentu cocok untuk Anda. Saat Anda memilih size yang sedikit kebesaran, terasa slip yang luar biasa di bagian pergelangan. Hal ini juga membuat Trae Young sering kami lihat memakai ankle brace agar lebih aman. Sementara jika Anda memilih true to size atau malah down size di awal penggunaan, mungkin akan sangat menyakitkan karena bagian lidah yang tidak bisa dilonggarkan dan bagian depan terasa ramping. Namun setelah mencobanya lebih dari 3 kali, sepatu ini akan terasa semakin melebar dan akan menimbulkan ruang sisa pada bagian depan. Kalau Anda mencari sepatu yang langsung nyaman di percobaan pertama kali, sepatu ini bukanlah pilihan yang tepat. Beruntungnya, sepatu ini memiliki telapak yang cukup lebar, plat penyangga di bagian tumit, dan midsole yang tebal mampu menjaga kestabilan jadi lebih baik. Anda mudah sekali menapak dengan sempurna ketika mendarat dengan sepatu ini. Sebagai catatan penting, usahakan sepatu yang Anda pilih tidak terlalu kebesaran, karena Anda tidak bisa berharap banyak dari ikatan tali. Nilai 7,5 untuk kuncian.
Oke bowlers, jadi kesimpulannya Treyong 1 ini adalah sepatu yang menarik, apalagi diprediksi bakal banyak colorway yang unik yang bakalan hadir di Indonesia. Sepatu ini juga memiliki traksi yang cukup bagus, tapi sayangnya saya benar-benar tidak suka dengan sepatu yang begitu ramping seperti sepatu ini, seperti Next Level yang benar-benar mengecewakan untuk hal fit, dan ini juga mirip-mirip seperti itu. Bantalannya juga bisa dibilang cukup oke pada bagian belakang, tapi memang jika kita komparasi dengan DEM 7 ataupun Don Issue 3, memang sepatu-sepatu kedua itu lebih empuk ketimbang sepatu ini. Bagian depannya memiliki core feel yang bagus, tapi karakternya sepatu ini agak gepeng, jadi di awal penggunaan Anda akan terasa kesakitan di bagian depan sini, terutama buat yang memilih size terlalu pas dengan kaki Anda. Kemudian saya juga tidak menyukai soal tali dan juga kuncian di pergelangan. Ini mungkin akan membahayakan buat Anda yang suka bergerak ke segala arah. Saat Anda memilih size yang terlalu besar, Anda mudah sekali terkilir. Sementara secara keseluruhan tampilan desainnya juga cukup membosankan. Adidas bisa dibilang desainnya hanya seperti ini terus, dan juga light strike-nya juga kerutan-kerutannya ini bukan sepatu yang sangat baru untuk Adidas. Oke, secara keseluruhan saya memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!